Masa depan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah pikiranmu tentang masa depan. Artinya, ketakutan terhadap masa depan seringkali bukan karena kenyataannya menakutkan, tapi karena imajinasi kita terlalu liar memproyeksikannya. Kita sering terjebak dalam ilusi kontrol. Kita ingin memastikan semuanya berjalan sempurna. Karier naik sesuai rencana. Hubungan bertahan selamanya. Keuangan selalu aman. Namun hidup tak pernah tunduk pada perhitungan manusia. Ketika satu rencana gagal, kita panik seolah-olah dunia berakhir. Padahal, rasa takut terhadap masa depan bukan datang dari masa depan itu sendiri, melainkan dari penolakan kita terhadap ketidakpastian. Dan di sanalah akar penderitaan banyak dimulai. Berikut 7 cara agar kamu bisa hidup tanpa ketakutan berlebihan terhadap masa depan. 1. Sadari bahwa ketidakpastian adalah bagian alami kehidupan. Kita tumbuh dalam budaya yang menyanjung kepastian. Punya rencana 5 tahun, target bulanan. Tapi faktanya, tidak ada satupun manusia yang bisa memprediksi besok dengan sempurna. Ketidakpastian bukan musuh, melainkan bagian dari realitas yang membuat hidup menarik dan penuh kemungkinan. Coba perhatikan bagaimana tanaman tumbuh. Ia tidak tahu kapan hujan akan turun, tapi tetap bertahan dan menyesuaikan diri dengan cuaca. Hidup tanpa ketakutan bukan berarti meniadakan kekhawatiran, tapi menyadari bahwa segala hal berubah. Dan itu bukan ancaman, itu ritme alamiah kehidupan. 2. Ubah fokus dari mengontrol hasil menjadi mengendalikan respon. Salah satu sumber utama kecemasan adalah keinginan untuk mengontrol hasil yang tidak bisa dikendalikan. Kita ingin memastikan semua berjalan sesuai keinginan, dan ketika realitas tak berpihak, kita merasa hancur. Padahal, yang benar-benar bisa kita atur hanyalah cara kita merespon. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah orang lain akan mencintaimu selamanya, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu mencintai tanpa kehilangan dirimu. Kamu tidak bisa memastikan kariermu akan selalu naik, tapi kamu bisa memastikan bahwa setiap hari kamu tumbuh menjadi lebih tangguh. 3. Pisahkan antara kekhawatiran yang berguna dan yang tidak berguna. Kekhawatiran sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Ada kekhawatiran yang membuat kita bersiap, dan ada yang hanya menguras energi. Bedanya sederhana, kekhawatiran berguna mendorong tindakan, sementara kekhawatiran tidak berguna hanya berputar di kepala tanpa arah. Contohnya, jika kamu khawatir kehilangan pekerjaan dan mulai belajar keterampilan baru, itu bentuk kekhawatiran yang konstruktif. Namun jika kamu hanya mengulang skenario bagaimana kalau setiap malam tanpa bergerak, itu yang merusak ketenangan. Hidup yang damai bukan hidup tanpa cemas, tapi hidup di mana kecemasan diarahkan pada hal yang bermanfaat. Latih dirimu hadir di saat ini, bukan di imajinasi masa depan. Sebagian besar rasa takut datang karena pikiran terlalu sibuk menebak masa depan. Kita khawatir akan kehilangan, gagal, atau ditolak, padahal hal itu belum tentu terjadi. Pikiran yang melompat ke depan melupakan momen yang sedang dijalani sekarang. Cobalah berlatih hadir dengan kesadaran penuh. Ketika makan, rasakan setiap kunyahan. Ketika berbicara, dengarkan sungguh-sungguh. Latihan sederhana ini membuat pikiranmu kembali ke realitas, bukan tenggelam dalam kemungkinan yang belum tentu nyata. Masa depan akan lebih mudah dijalani ketika kamu tidak terlalu sibuk hidup di dalam bayangannya. Limsa, gagal bukan akhir dunia tapi bagian dari perjalanan. Banyak orang takut masa depan karena trauma masa lalu. Mereka merasa sekali gagal berarti selamanya gagal. Padahal, kegagalan hanyalah bagian dari ritme kehidupan, bukan penanda akhir. Tidak ada orang besar tanpa jejak jatuh. Jika kamu mampu melihat kegagalan sebagai guru, bukan sebagai ancaman, maka masa depan akan terasa lebih ringan. 6. Batasi paparan informasi yang menumbuhkan rasa takut. Media berita dan sosial media sering menumbuhkan narasi ketakutan seperti krisis ekonomi, ancaman perang, dan segala hal yang di luar kendali individu. Akibatnya, kita merasa dunia akan runtuh kapan saja, padahal sebagian besar berita itu bukan ancaman langsung bagi hidup kita. Mulailah menyaring informasi yang kamu konsumsi. Jangan biarkan algoritma membentuk pandanganmu tentang dunia. Pilih untuk membaca hal-hal yang menumbuhkan kebijaksanaan, bukan kepanikan. Pikiran yang bersih dari polusi informasi jauh lebih tenang menghadapi masa depan. 7.
Percaya bahwa dirimu mampu menyesuaikan diri dengan apapun yang terjadi. Ketakutan terbesar manusia terhadap masa depan adalah keyakinan bahwa mereka tidak akan mampu menghadapinya. Padahal jika kamu melihat ke belakang, kamu sudah melewati hal-hal yang dulu juga kamu takuti. Dan kamu tetap bertahan, bukan? Itu bukti bahwa kemampuan adaptasimu lebih kuat daripada yang kamu kira. Ketenangan tidak datang dari memastikan masa depan aman, tapi dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu bisa menanganinya. Keyakinan ini menumbuhkan rasa tenang yang dalam, bukan karena dunia berhenti berubah, tapi karena kamu berhenti melawan perubahan itu. Karena pada akhirnya, hidup tanpa ketakutan terhadap masa depan bukan berarti hidup tanpa rencana, melainkan hidup dengan kesadaran bahwa masa depan tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, tetapi kamu selalu bisa belajar menyesuaikan diri dengannya. Menurut kamu, apa hal yang paling sering membuat orang takut menghadapi masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar menghadapi hidup dengan tenang dan sadar.